Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobrol Horor. Ya, masih bersama Mas Ayung sebagai narator kita yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silakan Mas Ayung. Menyapa. Baik, terima kasih Bang Okan atas tadi pembukanya ya. Saya pengen nyapa teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita horor ya Bang ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikannya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Oke, langsung ke cerita saja Bang. Ya, setelah. Cerita ini adalah cerita yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Tepat kejadiannya itu dekatnya Kampung Tumaritis. Itu nama samarannya, kampung yang biasanya banyak hantunya kampung saya. Karena banyak kejadian seperti itu tentunya ya Bang ya. Dan yang mengalami cerita ini, kisah horor ini adalah Mas Husen. Mas Husen adalah seorang mahasiswa. Saya lupa nanya semester berapa. Yang pasti dia itu sudah sekian lama nggak pulang karena mungkin kalau misalnya jatah libur ada baru dia pulang begitu ya. Dan waktu kalau di rumah ini orang tuanya kan sudah nggak ada semua, sudah meninggal. Kuliahnya di luar kota apa gimana Mas? Luar kota di Wetan sana begitu kan. Nah saat itu memang ada niatnya ada acara keluarga ya, ada nikahan saudara. Kemudian dan dia akhirnya ngambil izin juga untuk hadir begitu. Kalau misalnya nggak hadir nggak enak Mas, kata Mas Husen. Nah saya kan orang tua udah nggak ada semua dan rumah sudah dibayarin sama orang, udah dijual begitu ya, rumah tumpeng ya, saya dapat bagian begitu. Kalau misalnya saya pulang kampung itu kadang keder, bingung mau kemana gitu. Iya, maksudnya adanya saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kayak kakak adiknya sendiri rumah dijual, nggak bikin rumah di kampung tapi di kota masing-masing kan, ikut suami sama istri. Saya kalau pulang kampung pasti ke tempatnya saudara dari ibu itu banyak ya. Mereka ada yang orang tani, orang dagang, ada juga yang pewarteg. Itu saya pulangnya ke mereka. Tapi ada satu saudara yang sangat akrab, biasanya yang paham situasi. Kayak orang-orang kayak saya biasanya orang yang paling minim, yang paling susah, maaf. Ya benar. Yang paling pengertiannya yang orang kayak gitu. Yang paham susah lah. Ya. Karena merasa susah juga gitu. Iya, akhirnya ya kalau saya pulang kapan aja pasti sebut saja ke rumahnya Wabedah, itu adiknya ibu saya begitu ya. Kakaknya ibu saya begitu ya. Itu pasti datang ke sana. Keluarga Cemala lah ininya, orang rumah itu banyak banget. Tapi ya saya sebisa mungkin saya disambut baik, saya sebisa mungkin juga ada ngartinya di situ, ikut bersih-bersih, ikut bantu-bantu apa kalau pas liburan. Dan kali itu saya niatnya ketika ada acara mau ada kawinan, ada mau nikahan saudara, itu adenya emak itu punya anak ya sepupuan sama saya tuh mau nikah sama orang Pemalang waktu itu, sama orang Pemalang ya. Saya kan harus mau langsung ke Pemalang, saya juga nggak tahu alamatnya, terus datang sendiri juga wagu, saya juga belum punya masangan kan. Saya kira kan pulang kampung dulu, niatnya mau ke tempat Wabeda. Nah ternyata yang sudah kami rencanakan, saya rencanakan mau datang ke tempatnya Wabeda, saya boleh oleh persiapan macam-macam misalnya. Ternyata ada telepon dari saudara yang lain bahwa di rumah Wabeda itu sedang ada masalah ya, biasa anak sama mantu ribut-ribut masalah keluarga lah kayak gitu. Jadi dibilangin, Sen kalau kamu Husen ya, Sen kalau misalnya kamu pulang mendingan jangan ke Wabeda, saya cuma ngingetin lagi nggak bombong orangnya. Terus aku kemana ya, ke rumahnya ini aja Wakarmi. Itu yang ngomong sih kalau pernahnya si Husen itu tetap lilik ya bibi. Tapi aku nggak enak, itu kan rumahnya orang sugih, orang kaya gitu kan, rumahnya orang kaya. Saya itu kalau nggak lebaran aja nggak enak
Kalau misalnya kecuali lebaran aja kan tetap banyak kan wakarmi aja, bikarmi aja yang datang ke orang tua saya dulu waktu masih hidup karena pernahnya tua. Kalau saya lebaran-lebaran yang udah sama wabeda aja datang ke rumahnya wakarmi, wong namanya wong susah. Kayak bener ucapannya Kintus dulu, orang dijak kanda, iya nggak dijak bicara kayak gitu. Ya biasalah kesenjangan seperti itu. Akhirnya, kamu jangan ngomong kayak gitu. Yang penting datang aja, wong saya udah diizinin. Lah, kamu tahu dari mana? Saya yang pegang kunci, katanya. Saya yang pegang kunci. Nanti kalau misalnya kalian itu pada pergi ke kalian pada pergi ke Pemalang, begitu kan niatnya ada nginep segala macam ya. Akhirnya, wong saya nggak ngerti ya mas. Saya tuh denger ya. Kalau misalnya acaranya itu sekitar tanggal 16, ya berapa bulan yang lalu. 16 apa berarti berapa bulan yang lalu ya bang. Nah itu saya dengarnya acara itu tanggal 16, artinya kalau saya tanggal 15-an saya pulang, berarti kan orang-orang masih belum pada berangkat dong, gitu kan. Iya mas. Terus pas saya pulang ke sana itu pada sepi udah berangkat ke Pemalang semuanya. Ternyata acaranya itu tanggal 15, berarti 15-16 begitu kan. Akhirnya saya keder, tetap saja saya duduk di tempatnya wabeda. Itu kan depan rumah ya, rumahnya rumah tahun 80-an itu kan, banyak yang keramiknya di tembok dipasang keramik semuanya. Terus depannya ada teras, ada tempat duduknya itu dari plesteran, ada tiang-tiang saka-sakanya, duduk di situ. Dekatnya kembang-kembang asparagus lah begitu. Saya datang malam-malam itu biasanya mereka rame nyambut, aduh mas ponakan saya itu mereka kayak pada canggung, orang tuanya mereka juga ya bapak ibunya kayak kurang respect. Iya benar, di sini lagi ada masalah begitu kan. Akhirnya yang saya juga nggak ditawarin ini masukin kamar tasnya atau apa, nggak ada yang nawarin kayak gitu. Saya cuma bagi-bagi oleh-oleh lah sedikit, jajan-jajanan itu pun beli di Indomaret buat anak-anak kecil. Saya pecingi lah 20 ribuan. Saya kira nelpon lagi ke saudara yang lain itu, asam saya bilang itu mas, saya bilang gitu. Ternyata udah pada berangkat, katanya belum berangkat. Ini aja di rumahnya wabeda tinggal 2 keluarga, banyakan ipar yang di rumah lagi kan, nggak enak banget ya. Loh primen sih, mana sih kamu, wong acaranya tanggal 15 kamu datangnya malah 15-nya udah berangkat ke sana. Berang dina ya bro, berapa hari kira-kira? Paling udah 2 hari niatnya di sana. Aduh, akhirnya kalau mau ke sana tak kanterin. Orang lah enggak kayak gitu kan. Nanti gampang kalau misalnya sudah selesaian atau lebaran ketemu lagi begitu kan. Akhirnya, lah kamu mau tinggal di mana? Saya pengen nawarin tempat tinggal saya tapi sempit banget katanya begitu. Dan orang tua kayak nggak ngerti, orang tua saya kan rewelnya minta ampun. Katanya begitu. Ya itu sebut saja namanya Supri. Tapi saya megang kuncinya rumah ini tadi, siapa ya saya lupa namanya. Berarti bibinya si Mas Husen. Nah, Wakarmi ya. Ini saya pegang kuncinya rumahnya bibinya kamu. Lah, saya nggak pernah ke situ, nggak ada orangnya aja nggak enak, apalagi nggak ada orangnya. Gampang tinggal telepon. Emang jam sekarang mah gampang kayak gitu kan, tinggal telepon. Kamu punya nomor teleponnya enggak? Itu Husen aja nggak punya nomor teleponnya. Ternyata pas ditelepon itu sambutannya baik mau kan. Katanya, mau gak ditempati baik kok, tinggal ditempatin gitu, aja kayak sama siapa, kayak itu kayak sama siapa, kamu ya ponakan kayak anak sendiri, tinggal tempatin mau apa aja bebas, di kulkas ada ini, di ini ada ngomong sugi ya, ada apa aja itu kan. Akhirnya dengan canggung mas, dia cerita ke saya, Husen itu saya canggung wis lah, tapi tetap aja tempat yang mungkin paling memungkinkan itu ya di sana daripada tempat tadi ya, beda. Akhirnya saya diantar sama tadi si Supri, saya dibonceng motor. Saya ngelihat sekilas gitu ya ke anak-anak itu kayak seolah-olah mereka itu masih pengen main sama saya gitu kan, yang anak-anak kecil kayak gelo gitu, kok nggak tidur di sini, kalau tidur di sana otomatis kan jajan sama saya semua. Ya seneng aja saya anak kecil, katanya Husen begitu. Saya akhirnya jalan naik motor itu ke tempatnya tadi Wakarmi, itu agak jauh dan dia memang bikin rumah agak gede dekatnya sawah. Nah itu di depan rumah itu langsung jalan sih, cuman pelatarannya agak lebar, ada taman-taman lah.
kalau saya bilang mungkin nyaman sih, tapi kalau dari luar itu ada pagar tinggi yang dari taris kembang-kembangan begitu ya, ada lampu yang bulat-bulat kayak rumah kan malam-malam, kayak rumah ini yang buat syuting-syuting yang serem-serem. Saya bilang apalagi waktu itu mereka lagi keluar hanya beberapa lampu yang dinyalain, itu termasuk yang di balkon atas itu loh, itu downlight. Aduh, kayak serem ya pria, kayak serem lah. Serem-serem apa, kamu jangan terpengaruh omongan orang Sen, masalah wakarmi gitu kan. Biasa kalau misalnya di kampung Ada orang kaya ya. ada orang kaya, apalagi cepat kayanya, biasanya itu ya, rumahnya berkaitan sama ini, kiri gitu ya. Ada ngiwa lah, pesugihan segala macam. Akhirnya kan enggak, saya enggak begitu. Kamu boya ikut tidur di sini, Pri. Saya temenin sebentar, tapi saya kan baru punya istri, enggak enak katanya gitu. Iya ya. Kalau ada apa-apa tinggal telepon WA aja. Kamu emang bangun terus? Ya nggak tahu, kalau tidur ya kalau istri saya bangun nanti saya bangun. Tinggal tempatin aja. Akhirnya saya sebelum masuk ke pintu gerbang rumah tersebut ya, ke ini kan ada digembok gitu ya di pintu utamanya. Itu jalanan namanya jalanan kampung kan sepi, Mas. Sampai jam berapa? Jam 11-an. Lokasinya saya tahu beneran. Iya, di situ sepi banget. Dekat kali ya. Iya. Nah, itu saya sempat kayak melihat ada orang di dalam, padahal kata Supri itu nggak ada siapa-siapa. Jadi rumah itu cuma ditempati suami istri, anak-anaknya udah nggak ada semua, udah nggak adanya meninggal gitu loh, Bang. Oh, nggak ada meninggal? Iya, itu cuma ada berdua. Terus katanya mereka itu ke Malang, tapi ke saya sekilas tadi di dekat pintu itu ada kayak semacam kembang-kembang bambu-bambu kuning itu yang kecil-kecil. Itu di dekatnya pintu depan itu ada yang berdiri di situ. Saya sempat ngomong begini Mas sama Supri, Bri, kayak anak wong, Bri, kayak ada orang di situ tadi. Nah, dia jangan macam-macam, tadi di depan pintu. Ya biasa wong Sugia, orang kaya, malah dia nambah-nambahin. Biasa orang kaya ya, mungkin dia pakai penjaga yang nggak kelihatan kali buat ngamanin. Malah kayak gitu, saya jadi merinding. Iya, bisa jadi begitu ya Sen ya. Lah kamu yang ngomong sendiri malah ngomong kayak gitu. Udah temenin aku aja di sini. Nggak bisa. Pokoknya kalau kamu nggak mau nempatin rumah ini, itu belum masuk. Ya kamu ikut saya, tinggal di tempat saya. Semuanya kayak gitu, tidurnya di Amit gitu, di depan TV sama motor-motor pating geletak. Nggak enak sama istri kamu ya. Ya wis, akhirnya kita masuk, Mas. Kita masuk ke sana. Saya sempat nelan ludah begitu ya. Ya bukannya kepengin atau gimana. Bisa gede banget begini. Kalau saya yang tinggal di sini sama si cewek saya, bayangannya begitu yang tempat kuliah. Sana ada kolam-kolam ikan, ada taman-taman duduk-duduk di sini nanti gedein anak. Kayaknya indah, ada bayangan begitu, Bang. Itu cuma sebentar. Itu saya kan ada ini ya, paving block sampai ke teras sana. Baru saya masuk ke pelataran benar-benar ke teras. Itu di samping rumah itu ada semacam teralis besi lagi. Itu nanti mungkin gitu ya, seingat saya kata Husain di situ itu buat naruh mobil. Maka mobil lagi keluar, mungkin ada mobil yang lain mungkin. Itu bisa bergerak begini, bunyi gitu. Dan saya yakin benar-benar nggak jauh, saya ngadepnya ke sini ya, berarti sebelah kanan itu paling berapa meter. Tapi pintu itu nggak langsung bisa kelihatan karena ada profilan yang nekuk begini loh, tembok rumahnya. Jadi nggak kelihatan, teman. Itu pasti bunyinya pintu itu. Kalau bunyi begitu kan berarti ada yang buka, mungkin ada seseorang yang buka. Saya langsung mandeng ke arah Supri kan, Bri, mau nih Bri, bunyi, berarti ada orang, Bri. Supri itu kelihatan wajahnya itu takut, tegang. Tapi dia ngomongnya bener-bener seolah-olah itu paling kucing, paling kadang-kadang ada rase. Ya rase kan gede-gede banget Sen. Itu kalau misalnya naik ke situ ya goyang, wajar. Cuman kan dalam pengertian saya, dalam pikiran saya, mau ada rase, mau ada kucing, kalau digembok mana bisa jalan begitu kan. Akhirnya yus ini kuncinya, kayak dibuka pintunya kan, tanggap dua begitu yang buka set. Itu di dalam itu kelihatannya kayak orang banyak itu di dalam rumah segede itu.
Jadi modelnya yang bang, bukan ruang tamu terus disekat, itu modelnya ngablak ke sana loh, kayak rumah-rumah dulu nonton India, film India gitu. Plong-plong gitu. Jadi plong-plong di sana itu ada pupet, ada macam-macam, kelihatan banget lah. Terus ada tanah yang jeglong begitu, ubin yang jeglong. Aduh, nanti baru ada tangga ke lantai atas. Saya buka begitu karena posisinya digelapin. Perasaan kayak ada yang berdiri, orang itu banyak, yang kecil yaitu mungkin hiasan apa kayak ada kendi, ada apa segala macam. Bri, sereman Bri, anyep banget Bri, anyep banget. Uslah anyep apa, wong tinggal ditempatin kayak gini. Syukur-syukur kamu ya, kalau saya pernah ngomong sama Bikasi, katanya kalau kamu itu mau ya kalau pulang ke sini ya kayak anak sendiri, bebas loh, katanya begitu. Saya kalau ngeliat begitu saya nggak mau Mas. Akhirnya basa-basi. Ini setelah ini dinyalain semua lampu celak-celak dinyalain, itu ada kamar memang. Itu kalau misalnya saya ditawarin, katanya Supri, kalau kamu mau nempatin tidurnya di sini, ada kamar yang nggak dikunci, itu dekatnya area belakang lah. Nih dibuka, saya masuk ke sana Mas, naruh tas saya, terus mau bikin kopi, bikin kopi. Oralah aku langsung di itu kayak buru-buru. Saya kayak curiga, kayak saya diempanin ke sesuatu, modelnya seperti itu. Tapi enggak, Supri orangnya baik. Akhirnya saya sempat ngantor sampai ke depan, sampai dia itu nutup gerbang. Saya gembok cuman slot aja begitu, saya masuk lagi ke dalam rumah. Itu ngerasa bahwa rumah segede itu kok bisa-bisaannya bibi saya itu betah sama suaminya, gede banget begini, nggak ada anak-anak begitu kan. Nah itu saya duduk di sofa, saya nyalain rokok, nggak ada orangnya ini, dan ini ada asbak berarti boleh ngerokok di sini. Saya ngerokok belum lama saya itu paling nyalain baru berapa empotan begitu ya, berapa sedotan, saya hemparkan asapnya terus sengaja tak serem-seremin. Itu kan remang-remang cuman donat gitu ya, donat yang kuning, kayak adegan di latar belakang film-film yang serem itu Mas. Bos lagi takut, saya ngaco lagi begitu, tahu-tahu di belakang saya dengar suara kurang. Itu kayak semacam suara ini, alat-alat dapur yang saling beradu atau jatuh atau apa. Saya pikir mungkin dia itu punya hewan peliharaan, kucing atau apa ya. Tapi kok lama, bener-bener kayak buat mainan gitu, tuh glotak, goncang, pring, ada ini kayak suara piring yang jatuh. Itu keras banget, padahal itu kalau dapur itu kan jauh ya, belakang rumah gede segitu. Saya bakalan bangun apa enggak, mulai merinding, tapi penalarannya tak dohirin aja, ini pasti ya hewan atau apa yang masuk. Akhirnya saya ke belakang kan, pelan-pelan nampan saya ke belakang, lewatin satu kamar, dulu kamarnya almarhum sepupu saya, itu kata saya mulai begidik, soalnya mereka ninggalnya muda semua dan ada di kendaraan semua ninggalnya. Dulu aja matinya hancur, ada yang kelindes kendaraan, ya kendaraan berat, ada yang hancur banget. Saya mulai ada bayangan-bayangan ponakan sepupu saya Mas di situ, dan ngeri banget. Itu ada rasa hati tuh, jangan-jangan arwah mereka itu pada mainan, masih di sini gitu ya? Masih di sini, matinya nggak tenang atau apa. Saya ngaco lah, bisa dibilang ngaco, lagi takut bayanginnya yang kayak gitu. Bodoh amat, saya masih rokok aja sampai ke belakang, nanti gampang tak pel-pelin kalau orang yang mau pulang, tak bukain semua, nanti kan asapnya keluar gitu kan, ya ketahuan saya ngerokok. Itu ngelewatin kamarnya tadi sepupu-sepupu saya nggak serem, tapi giliran saya itu melangkah di depan kamarnya bibi saya, justru disitulah saya itu kayak nabrak sesuatu, bener-bener nabrak sesuatu, tapi nggak nampak. Jadi yang saya tabrak itu bukan benda keras, kayak ini loh, kayak nabrak orang yang lagi berdiri tapi badannya gede, badannya persis banget. Saya rasanya nabrak seperti itu, dan itu bagian lengan lah, sebelah samping. Saya loh apa sih ya, saya bilang begitu dalam hati kan, kok kayak nabrak sesuatu. Saya agak mundur, tapi nggak ada wujud itu. Nggak ada wujud. Saya balik lagi, nabrak lagi. Itu sampai 2 kali. Kemudian saya mau pegang begini, nggak nampak.
Tapi aneh saat kayak gitu saya nggak berpikir ini jangan-jangan makhluk gaib atau apa. Kok bisa kayak gini ya? Kenapa ya? Ada pikiran kayak gitu. Mau taraba nggak jadi. Akhirnya iseng-iseng untuk ketiga kalinya saya itu nabrak, itu nyelos. Berarti agak mau jatuh begitu ya, karena rada kuat saya tabrakin diri saya. Itu pun yang tadi pertama, kedua itu pakai bagian depan yang saya aduin begini kan, saya lewat begini. Kalau yang ketiganya tuh rada miring karena agak takut. Ternyata kok nyelos dan saya mau jatuh miring begitu kan. Tapi saat ketika kayak gitu, memang gak nabrak apapun, tapi saya dengar suara geraman atau suara kayak suara yang growl, yang berat banget. Itu suaranya bunyinya begini. Ada kayak itu sekali doang. Kayak suara orang marah. Berat banget mas kayak gitu. Dan ketika saya mencium semacam bau apa ya, kemenyan yang kuna itu dulu. Saya pernah dulu itu ada saudara di daerah Kidul. Mereka ngerokok itu dikasih kasih menyan ya. Mirip tapi itu lebih kuat, lebih menyengat banget. Dan semuanya merinding semua. Dan ketika setelah ada suara orang gerem tadi, di belakang itu tambah rame. Tadi kan sempat diem, di belakang tuh kumprang, rame banget ini orang. Ini siapa di belakang gitu kan? Saya kayak keperangkap. Gila, ini jangan-jangan rumah. Mulai kan isu-isu tetangga, jangan-jangan pesugihan segala macam udah mulai masuk ke kepala saya semuanya. Saya takut, tapi jiwa saya yang seneng petualang, saya sering naik gunung, sering apa, kayak pengen buktian sendiri kayak gitu loh. Akhirnya tetap aja saya belakang, saya jalan belakang, ngelewatin ada ruangan lain ya, rumah kayak gitu, kelok, akhirnya ketemu bagian dapur. Itu sempat suara itu rame banget dan saya mungkin hampir berapa langkah lagi ketemu sekat ruangan, itu nggak ada pintunya, langsung saya bisa ngeliat area dapur. Pasti saya bisa ngegap yang bikin suara-suara berisik itu siapa. Ternyata sampai ke situ itu nggak ada satu barang pun yang terjatuh, yang pecah. Oh, berarti cuma ada suara saja gitu. Iya, kayak ada suara pecah-pecahan macam banyak banget kayak gitu. Akhirnya saya cuma berhenti. Ini nyata apa enggak ya? Saya jelas banget denger macam-macam kayak gitu. Akhirnya nggak ada pilihan lain. Saya WA sama yang namanya Supri. Pri, udah tidur Pri? Hampir jawabannya kayak gitu. Pri, tadi ada begini-begini, saya ceritakan ke Supri, dan di belakang itu rame banget berisik. Orang apa kak? Orang apa? Nggak apa-apa katanya begitu, jalan banget ya. Aduh, saya mau ngomong Pri, saya tidur di situ aja itu nggak enak dan saya malu saya dibilangin kecingan, penakut gitu kan. Akhirnya kan saya ngeliat sesuatu tuh nggak ada yang rame-rame, tetap saja saya ke arah dapur dan sempat ada itu teflon chill, saya nyalain kompor buat masak air, nanti bikin kopi di situ. Ini area dapur itu juga nggak terlalu terang lampunya ya. Saya kan ada dari tempat ini nyari tempat air mana ini ya, air yang buat ngisi teflon tadi buat bikin kopi. Akhirnya pakai yang dari wastafel, dari air ini juga nggak apa-apa. Saya nyalain asli mas, itu nyata atau wah saya nggak tahu itu ya. Pokoknya di belakang saya itu saya merasa ada yang berdiri dan itu gede banget. Tingginya Mas Husain itu sekitar 170-an lebih. Tapi itu katanya lebih tinggi dari saya jauh katanya. Itu gede banget adanya di belakang saya. Tapi saya nggak ngeliat, cuman merasa aja. Ada bayangan mas? Nggak ada, cuman ada kayak ada orang deket banget di belakang saya. Saya itu masih ngisi air, itu kan berisik gitu ya. Pas udah air udah selesai, mungkin cukup buat kopi. Saya ngomong begini, siapa ya, Nang Buri ya? Tolonglah mbah, jangan ganggu saya. Saya cuman udah diizinin buat nginep di rumah ini, tolong jangan ganggu saya. Itu diem aja di belakang, diem, tapi benar-benar nyata itu ada di belakang. Saya kira maaf bah, saya itu nggak mau macam-macam. Kalau ada apa-apa mendingan Supri aja, saya kan yang nganjurin ke sini Supri. Sosok itu nggak bergerak sama sekali. Ketika saya itu pindah dari wastafel ke kompor itu ada 2 meteran lah. Saya taruh ceklek kompor, saya berani-berani nengok ke sosok tersebut. Ternyata itu nggak ada
dan saya merasa sosok itu ada di samping sebelah kiri saya, sudah sebelah kiri saya, pindah mungkin begitu ya. Akhirnya saya, aduh Mbak, dibilang saya nggak mau macem-macem, tolonglah kalau misalnya situ ada, apakah situ yang tadi saya tabrak di depan kamar atau situ itu siapa? Saya nggak mau niat macem-macem, saya cuman kesini tadi penasaran, ada ribut-ribut atau rame-rame, takutnya maling. Kalau itu rombongannya jenengan ya silakan, saya cuman mau numpang sehari aja, semalam di sini, tolong jangan digangguin. Itu kayak semacam saya ada permission, saya kayak permisi dan mereka seolah-olah ngizinin gitu. Itu hilang semuanya, biasa aja. Padahal dalam hati ya itu. Padahal dalam hati. Biasa aja saya bikin kopi. Oh ternyata emang kudu izin dulu mungkin ya. Ada pamit-pamitnya. Saya bikin kopi. Mau ngopi di mana? Kalau di dalam serem banget. Di luar apa lagi? Akhirnya tadi ke ruang depan lagi. Mau nyalain TV ya sungkan ya. Saya ke depan sambil ngeliatin ikan sana, ikan apa di akuarium, ada akuarium 2. Terus saya ngopi utak. Suara gelas air kopi gitu ya, dia aduk pakai gelas sendirian, rumah kayak gitu, keras banget suaranya. Otak. Baru selesai, saya mau minum masih panas banget. Tapi saya paksa minum kopinya. Pas bareng kayak gini hampir mau kesiram ke muka saya semuanya tuh. Ya nggak banyak sih. Udah ada yang netes ke mulut saya, ke samping sini. Kejunjrungan kalau baca sini. Karena apa? Pada saat kayak gini di pulau, rame banget, bener-bener rame banget. Aduh, padahal saya itu izin, tapi kok masih rame begitu. Akhirnya saya WA lagi, Mas Supri, kena buri rame banget tuh, di belakang rame banget, ini sebenarnya ada apa bener omongannya orang. Saya nggak mau tinggal di sini, saya nggak mau bermalam di sini. Jenengan masih melek atau nggak, apa udah tidur? Itu nggak dibalas sama sekali. Contengnya biru yang nyebelin. Kayak ini ya, mati sirap itu ya. Iya, conteng biru, bener-bener conteng biru kan berarti dibaca, apa yang baca istrinya, dia nggak balas ya. Akhirnya, aduh, dan kok rame banget di belakangnya. Saya sebenarnya bodoh sih kalau ke belakang saya mau nengokin, tapi saya itu masih mikirin di kamar itu yang mau saya tempatin itu ada tas, ada handphone, ada uang keperluan saya lah buat hari-hari, itu ada di sana semua. Saya mau ambil itu niatnya. Akhirnya saya itu lagi posisi rame-rame, tetap aja saya ke belakang, dan yang pertama itu di depan pintu saya nabrak sesuatu. Saya jalannya agak menjauh, tembok sebelah sini itu nggak nabrak apapun, tapi bau kemenyannya luar biasa. Saya tuh nyium bau kemenyan luar biasa pas di depan rumahnya bibi saya. Kemudian saya ke belakang, di situ tambah kenceng, tambah rame, suara prang. Saya langsung ke kamar saya, benar-benar saya kamar saya, cuman mau ngambil tas dan itu lupa, saya nggak nyalain. Berarti pas dinyalain lagi datang sama Supri, saya matikan lagi. Terus saya ambil tas, dan apa yang saya lihat waktu itu Mas, cuman saya melihat di pojokan itu dekat lemari, mungkin tingginya mana ya semeja ini mungkin ya, ada 70-an senti, ada dua mata merah, benar ada dua mata merah. Kalau wujud nggak kelihatan, artinya cuma apa istilahnya, gambaran siluetnya itu ada siluet ada, tapi kayak semacam kayak lancip kayak gunung. Nah kesininya sih lebar, tapi kayak semacam kayak kurungan gitu ya, semacam kurungan tapi hitam ada semuanya. Ada matanya dua itu merah. Itu saya tuh tadinya nggak pas ngambil tas begitu dia itu bunyi kayak gitu, tapi ini suaranya agak nggak terlalu berat kayak yang di depan pintu. Saya langsung astagfirullahaladzim, itu langsung cap, nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya pas istighfar itu nggak ada. Saya ambil ini tas, di belakang itu ramai banget. Saya ambil tas itu nggak pengen aja wis, pokoknya saya nggak pengen nengokin ke belakang. Itu pasti ulahnya malu-malu situ, mau rewangnya bibi saya kayak mau itu pesugihan, bodoh amat. Saya nggak pengen terlibat dan saya nggak pengen jadi ya korban atau apalah, pokoknya itu pikirannya udah macam-macam banget. Saya langkah yang pertama yang saat itu saya ambil, saya harus keluar dari rumah itu. Saya punya uang walaupun nggak banyak, saya bisa nginep di mana aja, mau di pos ronda kayak mau di mana aja. Saya ada kawan dulu lagi SD juga,
lah asal keluar punya duit mah aman, kalau enggak nongkrong di nasi goreng atau di mana gitu kan. Langsung bergegas banget saya keluar, saya masukin ini anak kunci, slep, kotak nggak bisa sama sekali. Bisa kayak gimana sih ya, kunci itu masuk dan bunyi ceklek tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka sama sekali, nggak bisa dibuka. Dan rumah itu saya dengar itu ramai banget, aktivitas banyak banget. Bahkan tadi ada yang miss ya, nggak saya ceritain itu, sebelum sampai ke kamar saya itu ada tangga. Itu ada tangga, di situ tuh bunyi letak kayak orang kayak mainan, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dan itu di atas kan dak tebel ya, namanya rumah gede begitu kan, cor-coran. Kok bisa bunyi dok. Kayak ada orang larian atau makhluk apa lah. Kalau orang larian di atas ya mungkin dengeran, tapi nggak seperti itulah. Itu mah kenceng banget. Saya itu hampir kenceng-kenceng, saya saking takutnya. Itu nggak ada pilihan lain kecuali saya berserah waktu itu. Ya Allah, jika memang itu sambil ketakutan, dongengnya orang lagi takut ya. Kalau saya memang harus di sini dan saya harus kenapa-napa, udah saya serahin sama panjenengan begitu. Tapi kalau memang saya mau diberi selamat, tolong izinkan saya untuk keluar dari rumah itu. Akhirnya tadi emang lupa nggak baca bismillah, nggak apa, lagi panik ya. Iya panik. Akhirnya saya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli alaihi wasallam. Saya baca sholawat, saya buka pintu itu bisa terbuka. Pintu itu terbuka dan saya langsung cabut dari situ. Tapi sebelumnya makanya itu pintu harus tutup, saya tutup lagi. Itu agak terbuka dan saat itu pemandangannya itu nggak enak banget. Apa itu maksudnya? Saya di dalam itu, saya lihat dari celah yang sedikit banget sebelum saya nutup pintu, itu banyak orang dan salah satunya atau salah duanya itu sepupunya dia yang meninggal tabrakan. Di situ nampak kayak gitu. Langsung saya tutup, saya baca bismillah, saya tutup, saya kunci, begitu ceklek saya langsung bergegas. Udah kayak semacam banyak yang ngeliatin saya banget lah. Pokoknya saya nggak ikut-ikutan sampai ke pagar, saya gembok segala macam. Saya udah pokoknya, saya juga niatnya nggak ada etikat buat ngomong sama bibi saya kenapa rumahnya begini begitu, dan saya nggak bakalan cerita ke Supri kecuali memang nanti kalau saya pulang begitu kan. Akhirnya pas cerita ini kan dia pulang, tapi tetap nggak cerita kayak ke Supri, takutnya bocor kemana-mana. Saya juga itu saudara saya begitu kan. Akhirnya sudah dari situ saya tuh di jalan, ya nggak ada kendaraan ya, saya jalan kaki wis arah ke tempat yang agak ramean. Biasanya ada bocah-bocah nongkrong atau ada warung yang sampai malam. Ternyata nggak ada warung. Akhirnya saya jalan terus wis lah arah ke kota, arah sana ya, arah Ngalor. Ternyata di situ ada warung yang di daerah Sidapurna sana. Mungkin teman-teman ada yang paham situ ya, ada di jembatan di situ kan nonstop. Karena saya di situ ngobrol-ngobrol sama siapa aja yang ada di situ. Kayak gitu Pak ceritanya. Nah setelah itu jenengan nungguin keluarganya itu pulang? Enggak, saya langsung bertolak lagi ke Ngetan. Kuliah lagi. Itu. Serem ya kalau ngalami peristiwa itu, kayak malam yang panjang gitu ya Mas. Malam panjang banget, tapi ya dia nggak bisa mendefinisikan apakah bibinya itu melakukan tadi yang kayak isu-isunya orang-orang atau apa, nggak tahu lah. Yang jelas cara dari dulunya itu dia itu misterius. Bibinya sama suami itu misterius. Kenapa dia itu ditawarin pas ditelepon itu ngomong kayak siapa aja kamu, kayak anak sendiri, kayaknya kebaikan. Dulu itu nggak begitu gitu ya. Itu aja sih kan. Segitulah ya. Itu saja deh obrolan kita kali ini ya. Nanti lain waktu ada cerita-cerita menarik lagi dari Mas Ayung. Semoga menghibur kita semua ya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.